Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kali ini dalam Suara Gembala kita akan membaca firman dari Matius 20. Mulai ayat yang ke-24. Nah, ini awalnya agak mengejutkan. Dikatakan demikian. Mendengar itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ya, saudaraku, latar belakangnya kalau saudara baca, itu ada 2 murid, ya, yaitu Yohanes dan Yakobus, ngajak ibunya, kemudian ibunya meminta kepada Tuhan Yesus supaya mereka itu kelak di kerajaan Tuhan, mereka duduk di sebelah kanan dan kiri. Nah, Tuhan ya sudah jawab, jawabannya sebetulnya cukup tajam dan keras. Tapi murid-murid yang lain enggak terlalu peduli dengan apa yang menjadi jawaban Tuhan. Tapi mereka marah saja. Karena apa? Karena mereka melihat 2 orang ini kok meninggi-ninggikan diri, ingin meraih posisi atau kedudukan yang paling utama. Ya, sebelah kiri dan kanan Tuhan. Gitu kan berarti kalau Tuhan sebagai raja kan mereka pendamping raja yang paling dekat. Dan itu membuat mereka meradang, marah. Nah, kemudian Tuhan harus meredakan akan tensi yang tinggi ini. Ya, ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi." Saudaraku, pada zaman Tuhan Yesus, itu raja-raja, kaisar-kaisar, dan semua yang punya kekuasaan dalam pemerintahan itu, mereka melakukan menjalankan pemerintahannya itu dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, raja-raja, gubernur, dan sebagainya, keras. Melanggar akan aturan sedikit, hukum mati, begitu ya. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Nah, Tuhan ingin membangun sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah, yang mana nilai-nilainya, cara-cara pemerintahannya itu bertolak belakang dengan cara-cara yang ada di dunia, yang tadi saya sebut, tangan besi, keras, begitu ya. Nah, kemudian, barang siapa ingin menjadi besar atau yang pangkatnya paling tinggi di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudaraku, inilah paradoksi dari ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ngajar sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai normal, nilai-nilai wajar yang dianut oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Itu bertolak belakang. Jadi kalau arus itu yang satunya arahnya ke sana, dia bertentangan dengan arus. Nah, ini saudaraku, kita baca lebih lanjut, dikatakan, ya tadi ya saya ulang lagi, barang siapa ingin menjadi besar, menjadi utama, menjadi berkuasa di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Aneh, saudaraku, ya kan? Berkebalikan dengan nilai dunia. Kemudian ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, menjadi yang paling utama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini aturan yang Tuhan bangun di dalam kerajaannya. Siapa yang ingin jadi besar, hendaklah jadi pelayan. Siapa yang jadi terkemuka, hendaklah ia jadi hamba. Kemudian ayat 28, di sini Tuhan menutup dengan bagaimana dia sebagai pemimpin, dia sebagai guru, dia sebagai Tuhan, dia berkata begini, sama seperti anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri.
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi apa ya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu nilainya berkebalikan dengan nilai-nilai dunia. Yang besar dunia ini harus memerintah, punya kuasa, kalau perlu dengan kekerasan, tapi yang diajarkan Tuhan, kalau kamu mau jadi yang terutama, jadilah pelayan, jadilah hamba. Nah saudara, kita bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis dalam Roma 15, saudara. Kalau saudara baca Roma dalam Alkitab, Roma 15 itu diberi judul perikop yang pertama ya, orang yang lemah dan orang yang kuat. Mestinya pemimpin itu kan orang kuat, saudaraku. Yang dipimpin itu orang-orang yang lemah, kan begitu. Nah, ayat 15, pasal 15 ayat 1 berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi yang kuat itu punya tanggung jawab untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi ukuran, ya kalau di dalam kekristenan, di dalam kerajaan Allah, sebagai umat Tuhan, ukuran siapa yang kuat itu dinilai dari kemampuannya untuk menanggung kelemahan saudara-saudaranya. Kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan saudara-saudara yang lain, dia yang menutup, dia yang menanggungnya. Itu baru orang yang benar-benar kuat. Kemudian dilanjutkan dengan tadi ya, bagian kedua dari ayat 1 itu, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Otomatis, saudaraku, menanggung akan kelemahan daripada mereka yang tidak kuat, yang tidak mampu, itu menuntut akan penyangkalan diri, yaitu tidak mencari kesenangan sendiri. Ini artinya melayani itu tadi, saudaraku. Tuhan Yesus ada di sorga, dia tidak kekurangan apa-apa. Dia maha kaya, dia maha kuasa, dia maha segalanya. Tapi dia turun ke bumi demi kasih. Untuk apa? Menanggung akan kelemahan dari umat manusia. Murid-muridnya ribut, saudaraku. Sudah ikut dia berapa lama, masih ribut, bertengkar soal siapa yang utama. Tuhan kasih hukum tersebut, peraturan tersebut. Kalau mau jadi yang utama harus jadi pelayan. Kalau mau jadi yang besar harus jadi hamba. Nah itu yang Tuhan ajarkan. Sebab dia memberikan teladan, aku ini enggak kekurangan apa-apa, aku ini yang paling utama dari segala yang utama. Dia adalah Tuhan, turun ke bumi, menjadi manusia, menanggung kelemahan dari umat manusia yang dikasihinya. Bahkan dikatakan dia menyerahkan dirinya sebagai korban. Ya, dia dikatakan di situ, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, mari kita ikut teladan Kristus. Jangan ikut akan nilai-nilai dunia. Mau menjadi yang terutama, mau naik, nginjak yang di bawahnya, begitu, yaitu dunia, saudaraku. Sikut sana, sikut sini, semua kalau perlu hancur, yang penting aku naik. Tapi Yesus enggak demikian, biar aku yang hancur, tapi yang lain diselamatkan. Inilah teladan yang perlu kita ingat sekali lagi. Sebab ini adalah prinsip dari panggilan Tuhan atas hidup kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati.